Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah dapat ini ya, belum difotokopi. Ini saya bagikan lagi tapi nggak banyak. Monggo Pak, buat ibu-ibu sebagian bapak-bapak juga. Nanti tolong difotokopi, dilaminating. Ibu-ibu kasih 1 atau 2, bapak-bapak kasih. Yang kemarin sudah sebagian bawa pulang ya, tapi nggak dibawa lagi mungkin ya. Ya dibagikan Mas, agak cepat dikit dibagikan, agak cepat sedikit 1. Kemudian ibu-ibu juga dibagikan 2, jadi loh, bapak nggak dapat yang di belakang. Jangan satu-satu, tapi bergabung. Ibu-ibu bergabung, 3, 4 bergabung. Nah ini jangan jadi satu, yang belakang bagikan juga, bergabung dulu sementara. Setelah saya baca, kemudian sama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Mu'in wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الغنى والغنى ويا قوي يا متين يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. Ini 4 bait dulu yang kita baca, munajat daripada Al-Habib Abdullah bin Hasim bin Tahir rahimahullah ta'ala. Ini doa yang senantiasa dibaca setelah Ahad malam di Masjid Jami' yang dipandu oleh Ustaz Hasanuddin Gubuk Kelaka. Beliau adalah lulusan daripada Makkah dari Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang ada di Mekah. Beliau mengajak kita ini baca doa ini setiap kajian, kita baca doa, atau di rumah kita baca doa. Doa ini bagus untuk kita lakukan
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang daripada doa ini. Nanti tolong di fotokopi, terus kemudian di laminating. Mungkin dikoordinir saja, nanti setelah dilaminating mungkin ditaruh di sini atau dibawa pulang, dibawa masing-masing setiap kajian saya hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cuaca suasana yang sangat fluktuatif, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, termasuk juga mungkin ada sebagian yang agak flu, agak batuk, tapi Allah masih beri kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, kita dapat melaksanakan mengikuti majelis ta'lim, dan mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang terus kita berada di jalan Shiratal Mustaqim. Amin, Allahumma amin. Kita juga bermunajat agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam kotoran-kotoran, dari segala macam yang menjauhkan kita dari Allah, sehingga hati kita semakin dekat, hati kita semakin tergetar, hati kita semakin kuat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita diberikan satu mahabbah, cinta kepada Allah, dan hati kita juga diberi kekuatan dan semakin kuat cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, doa yang kita baca tadi adalah satu doa yang kalau kita renungkan bait pertama saja, kita baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sebenarnya ini doa yang kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan siraman kasih sayang dari Allah. Sebagaimana tadi kita membaca, setiap kali kita sholat, ini tidak lepas daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Di saat kita mengucapkan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Asmaul Husna ini, maka kita tentu sangat berharap tambahan khusus buat kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah itu bisa kita bagi. Bisa kita bagi secara umum, secara universal. Semua makhluk Allah itu tidak lepas daripada Ar-Rahman Allah. Tidak lepas. Sedikit pun, sedetik pun tidak akan lepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh. Monggo bapak-bapak untuk menghangatkan, kita minum dulu. Nah, ini Pak Kus sama ini belum minum ini. Monggo kita minum dulu. Monggo silakan diminum. Bapak-bapak. Pak Kus, monggo. Nih. Belum, ini Pak Kus, monggo. Ya, ini apa ini? Ada jahe, ada kopi. Ya. Oh, ada kopi susu. Masya Allah, luar biasa ini. Nah. Monggo, yang mau minum? Sudah? Yang pertama.
Loh, belum Pak. Belum minum. Bagus belum? Belum dapat? Ya. Oh, lagi dituangkan. Oke. Nanti dulu, saya akan bahas tentang minum. Ya, saya akan bahas tentang minum. Di sini kita Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kasih sayang Allah. Mari kita lihat. Apabila kita tadabbur, kita memahami, terus kemudian kita tafakkur tentang kasih sayang Allah, maka itu akan tumbuh. Di dalam hati kita itu cinta. Tafakkur, ya, ada 6 tafakkur. Ada 6 tafakkur. Satu kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal dan bertafakur tentang kebesaran, keagungan Allah. Sekali lagi, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal, bertafakur, berpikir, merenung tentang kebesaran, keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Tadi kita baca. Sebenarnya kalau sholat itu kita lihat satu demi satu, terus kemudian kita coba cari, kita coba perhatikan, ternyata sudah dibahas lengkap oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi itu sholat. Jadi sholat itu bukan hanya di waktu perintah Isra Mi'raj. Tetapi sholat itu penghambaan manusia kepada Allah mulai semua manusia. Para nabi itu melakukan itu. Monggo, silahkan diminum dulu. Monggo diminum. Ibu-ibu, monggo. Apa hikmah yang didapat kita minum sekarang? Nah, sudah minum semua? Udah. Yang pertama, coba tangan diangkat sebentar. Tangan diangkat. Tangan kanan. Gak usah tinggi-tinggi. Tangan kanan diangkat. Ya, nah. Kok bisa? Kenapa bisa diangkat? Ada sahabat saya kemarin. Maaf, beliau juga belum datang. Tangan kanannya nggak bisa diangkat. Ya kan? Tangan kanannya nggak bisa diangkat. Apakah dia kepingin tangannya nggak bisa diangkat? Enggak, tetapi ada sesuatu macet di sini. Ada satu macet di sini, ya. Apa? Motoriknya. Motorik itu artinya bergerak. Kalau yang merasakan itu sensorik. Nah, contoh sekarang dingin, ya toh. Itu sensorik. Gatal, sensorik gitu. Kemudian sakit, itu sensorik. Tapi kalau motorik itu gerak, motorik. Nah, di mana letaknya? Letaknya adalah di atas sini, di dalam otak kita. Itu yang memberikan satu perintah gerakan. Tangan kanan diangkat sebentar. Turunkan. Turunkan. Tangan kiri sekarang diangkat sebentar. Turunkan. Kenapa kok? Pak Abdul Rahim, Pak Roy, kenapa tangannya kok diangkat? Yang kanan. Kenapa diangkat? Karena dapat info ke telinga. Terus kemudian dari telinga menghantarkan ke satu saraf motorik, ada perintah untuk angkat yang kanan.
Ternyata ada sahabat kita yang nggak bisa ngangkat. Kenapa? Karena ada gangguan, ada blok penekanan pada otak yang sifatnya motorik. Yang sifatnya motorik. Pertanyaan, siapa yang menggerakkan itu? Apakah kita, kemauan kita? Bukan. Ternyata sahabat kita nggak bisa. Kenapa? Karena di sini masih Allah beri sehat. Allah beri satu kekuatan. Bapak-bapak, ini Allah kasih sayang kepada kita. Yang kedua, di saat kita ngambil, saya mau minum. Saya menggunakan tangan kanan. Terus kemudian mata memberitahu. Mata akan memberitahu, menginfokan ke sini dan memberikan gerakan ini. Jadi koordinasinya sangat luar biasa. Saya ambil air minum. Ada nggak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Kenapa? Karena ini mata dengan motorik tidak sinkron. Tidak pas, sehingga mata kasih tahu sebelah sana gini, ya. Terus kemudian saya tangkap, mana nggak dapat. Jadi ini adalah di saat dia sampai ke tujuan. Jadi mata berfungsi sebagai satu melihat, kedua mengukur jarak. Ini saya ambil, nggak dapat, Pak. Kenapa? Karena mata jaraknya di sini. Mata ini memberikan info bagaimana mata itu dia melihat, kemudian ditangkap, ya toh, kamera itu pas banget. Setelah itu dia masuk ke namanya saraf optikus, saraf nomor 2. Dia nyambung. Kalau kabel ini putus, kalau kabel ini error, dia tidak akan nyambung ke otak bagian belakang. Di otak bagian belakang. Nah, otak bagian belakang ini kemudian memberikan info bahwa jaraknya segitu. Ini kita bisa ngukur. Setelah selesai, cengkem. Ya toh? Setelah selesai. Tapi kalau kita sampai di sini nggak akan dapat, Pak. Nggak akan dapat. Inilah luar biasanya kalau kita merenung tentang kebesaran keagungan ciptaan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa ngikuti nggak? Bisa ngikuti nggak? Soalnya saya pelan, memang harus kita pelan banget. Nanti di saat kita ruku, di saat kita sujud, kita dibutuhkan untuk tamakninah. Di saat kita membaca Al-Fatihah, kita harus dibutuhkan tamakninah. Kenapa? Karena kita harus melihat dan merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nanti di situ, bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan satu kenikmatan di saat kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Itu kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu akan merasakan nikmat. Pernah saya ambil contoh, Pak Kus, kalkulasi tolong. Segini berapa? Ini anggap kopi susu, satu saset, piro satu saset? 2.000. Satu saset 5.000 sekarang. Iya. Kopi apa itu? Anggaplah kopi susu lah ini. Berapa? Satu saset 2.000. 2.000 kasih banyu. Berapa? Total berapa? 3.000. Sebanyak ini. Minumnya gimana? Asik aja, glek, ya toh. Tapi kalau kopi yang harganya itu 200.000, seperempatnya ini, kira-kira minum kopinya ya apa? Perbedaannya ini saya pernah lakukan ini. Perbedaannya adalah ini minum kopi. Tapi kalau yang sedikit dan mahal tadi itu penikmat kopi.
Mari kita mencoba, mari kita belajar untuk kita naikkan wirid kita, zikir kita. Mari kita naikkan kualitas di dalam ibadah kita. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit tentang bagaimana mensucikan wajah. Sudah kemarin ya? Ingat nggak? Dipraktekkan nggak? Kira-kira banyak yang kelewat nggak? Banyak yang kelewat nggak? Sudah pernah pakai apa? Wajah dicoba pakai apa? Udah nyoba belum? Nah, itu saya nyoba itu, Pak, saya lakukan itu 300 kali loh, Pak. 300 kalian saya nyoba itu, coba lagi, terus lagi, sampai hampir yang ke-200 baru saya menemukan metode cara untuk kita semuanya itu terpenuhi. Terpenuhi. Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kita minum kopi tadi adalah kita naikkan kualitasnya dengan penikmat kopi. Begitu juga kita ingin mendapatkan sesuatu penikmat zikir. Kalau kita sudah masuk ke penikmat zikir, maka hantamannya, tujuannya, titik tembaknya itu adalah hati. Titik tembaknya adalah hati. Tapi hati ini harus kita lakukan, berusaha untuk dibimbing dengan berpikir. Setelah itu yang lebih tipis hanya sekedar ucapan. Jadi 3 kekuatan itu harus kita naikkan. Pertama, kekuatan yang superficial, yang kita cuci, yang kita sucikan dengan air wudhu. Itu yang pertama. Itu yang pertama, yang tingkat 1, tingkat dasar, tingkat tipis. Hanya sekedar kita membasahi wudhu, membasahi wajah. Nah, di sini kita mulai mencoba. Saya kalau wudhu, Pak, kadang-kadang saya wudhu, tetangga sebelah wudhu, situ 3 kali. Saya baru selesai. Jadi 3 orang berwudhu, di sana 3 orang berwudhu, 1 ganti lagi, 2 ganti lagi, 3 ganti lagi. Saya baru selesai. Kenapa? Karena saya menikmati wudhu itu. Kenapa? Karena dengan wudhu itu kita bersiap untuk menuju satu momen yang luar biasa, yaitu menghadap kepada Allah. Sayyidina Hasan. Siapa Sayyidina Hasan? Sayyidina Husain yang sering bersama-sama. Siapa beliau? Adalah anak daripada Sayyidina Ali, anak daripada Fatimatus Zahra. Kemudian cucu daripada Rasulullah SAW. Pada satu hari beliau wudhu. Setelah selesai berwudhu, Sayyidina Hasan ini kayak orang demam. Tadi ada sahabat saya memperhatikan suara saya. Dokter Mustafa flu ya. Ada teman saya tadi. Pagi ini baru ngomong, suara Dokter Mustafa beda sekarang. Agak beda gitu. Nah, berarti memperhatikan. Nah, ini sahabat memperhatikan nih, Sayyidina Hasan. Jadi wajahnya itu kayak orang demam. Kalau dokter paham, Pak. Oh, ini tahu dia. Ya, Bapak pernah tahu nggak? Atau kadang-kadang ibu-ibu pegang sini ya. Oh, ini agak demam, agak panas. Nah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain setelah wudhu, beliau itu wajahnya itu kayak orang demam. Kayak orang sakit gitu loh, Pak. Kayak orang demam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, apakah engkau sakit? Kita kan sering ketemu, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya agak kurang sehat.
lama nggak ketemu, saya kurang sehat. Seperti itu kan? Nah, sekarang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu ditanya, kamu sakit ya? Kamu kurang sehat ya? Kata saya, tidak, saya sehat kok. Sehat saya. Sayyidina Husain, saya sehat, kata beliau. Tapi kamu kok wajahmu kayaknya orang ini. Maka Sayyidina Hasan menjawab, bagaimana aku tidak dretek. Dretek itu apa ya? Gemeteran. Gemeteran. Kenapa? Karena aku mau sujud tersungkur di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk salat menghadap kepada Allah. Nah, ini kita belum, Pak. Masih jauh banget untuk ke situ tuh, Pak. Untuk ke sana tuh kita masih melangkah jauh banget. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, Pak. Yang perlu kita lakukan latihan terus untuk menikmati apa yang kita persembahkan di hadapan Allah. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana untuk ke sana? Satu, nggak ada kata lain kecuali minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Bagaimana cara minta kepada Allah? Satu, saya contohkan HP. Tadi malam saya harusnya ke Bamban. Tapi konfirmasi yang saya lakukan itu saya tanya apakah hari ini, tidak dijawab. Sampailah jam 8.20-an baru dijawab. Ini acara sudah mau mulai, tapi yang isi Habib Ja'far. Lagi ini saya memang nggak isi, tapi saya diminta untuk hadir. Saya telepon. Kemarin saya telepon 3 orang, Pak. Saya telepon 1 yang untuk umroh, kedua ini, ketiga. Hanya di sini tertulis memanggil. Bukan sekali saya telepon, Pak. Telepon lagi, memanggil. Sering, Pak ya? Mungkin kita berkali-kali. Mungkin kita sudah beribu-ribu kali memanggil. Tetapi tidak nyambung. Panggil. Kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah, tetapi nggak nyambung. Nah, inilah perjuangan kita untuk satu, kita bersihkan dulu. Apa? Persiapkan perangkatnya. Mulai dari jangan-jangan pulsa kita habis. Apalagi jangan-jangan sinyalnya tidak masuk. Jangan-jangan apa? Baterainya habis. Baterainya nggak ada. Ini yang penting, Pak. Jadi bagaimana kita mempersiapkan HP kita, itu baterainya oke, pulsanya oke, sinyalnya oke. Belum tentu bisa masuk. Bagaimana yang di sana? Gitu loh, Pak. Ini yang penting. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat, bukakan pintu Ar-Rahman, bukakan pintu Ar-Rahim. Allah bukakan cahaya, Allah bukakan semuanya, cuma kitanya siap belum. Ini yang penting sekarang. Jadi sekarang kita apa fungsi wudu? Fungsi wudu itu adalah mata kita cuci. Mungkin di sini sinyalnya tidak masuk. Ibarat kalau nomornya itu 12 atau 13.081, mungkin satu ini mata. Ternyata kita tulis 080, tidak nyambung. Harus kita persiapkan. Yang dicuci dalam keadaan wudhu itu sebenarnya adalah sesuatu yang menghantarkan kita menuju kepada Allah. Mata. Tapi sebelum mata kita turun lagi sedikit tentang wudhu. Tangan dulu. Kita cuci tangan. Belum kemarin ya dibahas ya, tentang cuci tangan. Belum ya. Langsung saya mata ini karena ini wajib. Cuci tangan. Di saat cuci tangan kita menggunakan air. Pernah nggak kita bertanya air? Takon banyu, Pak. Bagus takon banyu, bagus. Bagus ini bukan hanya sekedar cuci air, ini nyelap udah di dalam banyu, Pak.
Ya, toh, hal yang belang di dalam banyu, Pak. Ya, toh. Air ini ditanya, wahai air, ngapain engkau ingin menyentuh tangan? Coba, jadi sebelum air itu keluar sedikit, Pak, ceret keluar, matiin itu air. Jadi saya pelatihannya seperti itu, Pak. Mungkin ada dengan cara lain, wallahu alam ya. Karena saya pernah ada sesuatu yang menyentuh hati saya karena saya pernah berdialog dengan tumbuh-tumbuhan yang dimana itu saya merasakan banget satu anugerah dari Allah. Pada satu hari saya tinggal di satu pulau, di mana di pulau itu selama tidak hujan saya menyiram air menyiram bunga. Ada berapa itu, ada sekitar 15 siram bagus. Pas yang ada di situ sudah sekali saya siram, kemudian ini nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Mandek, Pak, dikini. Terus kemudian saya sadar, sehat, tapi ini nggak mau, Pak. Kenapa? Akhirnya saya tuh mandek begini. Ada suara yang masuk ke hati saya. Bapak pernah ngobrol dengan diri sendiri? Pernah ngobrol ya? Ngobrol dengan diri sendiri itu. Kadang-kadang begini. Nah, itu lebih banyak daripada ngobrol ini, Pak. Ini, Pak. Ngobrol ini, saya tak masuk. Apa yang terjadi? Ucapan satu kata, terima kasih. Kaget saya. Saya sentak. Apa? Saya lanjut, Pak. Itu saya biarkan saya lanjut, Pak. Ba'da asar waktu itu. Saya lanjut. Kemudian dialog itu saya lanjut. Apa? Terima kasih. Saya kaget. Kenapa? Saya diam. Karena dia memang menunggu, membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan, yaitu air. Setelah itu, dengan dialog itu tadi, saya kembangkan, Pak. Dialog itu saya kembangkan, waktu saya di Malang lagi, saya kembangkan tentang wudhu setelah saya belajar tentang toharoh, tentang istinja. Berwudhu. Nah, di saat berwudhu itu, air mau menyentuh tangan, itu saya langsung matiin. Ceklek. Saya matiin. Saya tunggu. Saya bertanya, banyu, wahai air, mau ngapain? Saya tanya, Tuhan. Berkali-kali. Tidak ada dialog, Pak. Saya berkali-kali tidak ada dialog. Terus, kira-kira nggak tahu, saya lupa, sekitar setengah bulan atau berapa, itu saya coba. Terus, ada keluar. Aku ingin mensucikan tanganmu. Ini yang kedua, Pak, saya dapat bisa mengajak untuk dialog makhluk Allah yang lain. Saya coba. Kenapa saya berani berdialog itu? Karena ada di dalam Al-Quran. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Allah Sulaiman untuk berbicara dengan angin. Berdialog dengan semut. Ada apa ya? Kita lihat ya. Nah, ini saya coba untuk dialog, Pak. Karena makhluk Allah ini. Apa yang terjadi? Kemudian saya bertanya kembali. Tanganku kan sudah bersih. Oh, belum. Bapak, ibu-ibu. Tangan kita ini kotor apa bersih? Suci atau tidak? Ini yang penting. Sehingga kita menghadap kepada Allah. Allah. Kalau ada yang mau salaman, terus kemudian di sini saya taruh oli. Gimana kira-kira? Oh, nanti dulu. Nanti dulu, Pak. Monggo, Pak. Nanti habis. Kadang-kadang saya punya sahabat namanya Pak Lukman. Itu dia memperbaiki mobil saya. Terus kemudian dia lagi kotor tangannya. Kira-kira berani, Pak, salaman? Kadang, oh, maaf, tangan saya kotor. Gitu kan? Nah, kira-kira tangan kita ini, Pak, apakah kotor apa tidak? Ini yang penting. Kita ingin menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Ya, nah, kalau tangan saya, ya toh bekas oli kotor. Pak Kus juga bekas oli salaman, oke? Oke kan?
Kotor sama kotor gak apa-apa, wis. Tetapi kalau kita ini kotor, kemudian kita ingin dekat dengan yang maha suci, kira-kira ya Allah. Nah, disinilah kita, di saat kita berwudu, di saat kita ini, pertama, kita sampaikan bahwa aku, acak ngomong, diri kita, aku ingin mensucikan diriku. Bukan aku ingin raup. Bukan aku ingin membasahi tanganku. Nanti bapak-bapak akan merasakan nikmat. Sehingga apabila kita berwudu, banyunya jangan satu ember. Banyunya berapa banyak, Pak? Kalau ini, atau keran ini bisa diputar sampai ini mungkin diputar, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam diri kita, di dalam otak kita, kadang-kadang kita mengatakan bahwa apa? Gak banyak, gak lego, gak marem. Benar gak, Pak ya? Jadi kerannya biasanya cos gitu. Nah, kalau sudah kita cos, maka mubazir. Kalau kita mubazir, maka siapa yang dekat? Nah, di sini. Satu, patahkan godaan, serangan, tipu daya syaitan. Apa? Jangan mubazir. Bagaimana cara jangan mubazir? Airnya jangan kenceng. Airnya cukup pelan. Sehingga tidak mubazir. Malah saya punya satu ide. Waktu saya pernah di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Itu ada tempat, Pak. Itu di mana air itu kalau kita begini, maka dia keluar. Kita tarik, dia mati. Dengan sensor tadi. Kita belum ya. Jadi mungkin mudah-mudahan insya Allah masjid kita, kemarin saya kalau nggak salah dari Tuban, itu ada alat yang dimana pakai listrik, dia dihubungkan di belakang, kemudian kalau begini dia keluar, kalau gini tarik dia mati. Nah, bagaimana untuk tempat wudhu? Mungkin kalau punya, ada ahli elektronik, Mas, mungkin ya, saya duluan di rumah nanti. Gak apa-apa. Jadi di saat wudhu begini, ya, di saat ditarik dia mandek. Nah, di situ kita harus betul-betul bisa kita tafakur, merenung, Pak, pelan. Nah, apa yang dicuci? Yang disucikan itu, pertama, tangan kita ini adalah satu ujung tombak yang membicarakan, yang bicara adalah hati. Hati ini bicara, tetapi diwakilkan atau direfleksikan atau ditampakkan oleh tangan. Satu contoh, kemarin sudah begini kan, kemarin kan, Pak? Yang udah begini kan, tangan kita moga begini, sekali lagi moga begini, semuanya begini, naik ke atas, miring gini, tarik ke sini. Nah, sering nggak ini? Itu yang bicara bukan ini, tetapi ini, Pak. Ketemu orang lain, maaf. Nah, gini. Coba Pak Ari, putar, begini, putar. Ah, sering nggak? Kemana? Sini. Gini. Ya, terus kadang-kadang sering gini, nangwok. Tangan sering gini. Ini sering menyepelekan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa lebih. Kita merasa lebih apa? Lebih ilmunya. Kita merasa lebih harta. Kita merasa lebih kuat. Kita merasa lebih. Ini yang terjadi. Disitulah kita ingin mencoba untuk tawadhu Allah yang maha kuat. Kita kembali. Di saat kita mencuci tangan,
itu kita katakan bahwa ya Allah, tanganku ini memang menjijikkan, tanganku ini memang kotor ya Allah. Bagaimana caranya? Ya Allah, dengan air yang suci lagi mensucikan, aku berkontak kepadamu ya Allah. Bapak-bapak, kemarin maaf, saya agak berpikir keras untuk ada satu kloset yang lama, ya tahu? Saya tuh tanya, apakah ini saya ganti? Apakah ini saya gosok, saya bersihkan? Tukang mengatakan dari Gondang Legi, tukang saya, oh itu gampang Pak, saya bersihkan nanti beli ini. Saya kasih duit, beli. Gosok Pak, gak hilang ya? Gak hilang. Kelet Pak. Bah, tukok no amplas Bang. Iya wes, tukok no, si pakai satu. Yuk gak hilang, masih ada. Jangan-jangan tangan kita ini apa perlu diamplas? Berapa banyak yang tahu kerak-kerak kotoran-kotoran yang menempel di tangan kita ini yang masuk di sini, Pak. Nah, disinilah kita pentingnya wudhu ini tadi adalah ya Allah, bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah dengan air yang engkau beri stempel. Oh, apa stempelnya? Suci lagi mensucikan. Bukan MUI Pak yang menstempel Pak. Ya kan? MUI mungkin atau hal-hal yang masih manusiawi bisa saja ya tak? Ya. Tapi kalau Allah stempel ini yang suci lagi mensucikan. Kalau sudah yang suci lagi mensucikan, maka sifatilah, ajaklah dialog air ini bahwa air ini sangat mahal. Kenapa mahal? Karena kopi walaupun 1 drum, kemudian dibandingkan dengan air segini masih mulia ini Pak. Walaupun kopi ini harganya 1 juta, tidak bisa memberikan kesucian, tapi ini bisa. Dengan demikian, mari kita ajak otak kita untuk apa? Untuk mindsetnya bahwa, oh ini air yang sangat berharga. Air yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Kalau ada yang pulang haji, dikasih air zam-zam ya. Sak mini, ngombe ini pelan. Coba kalau di Mekah, kadang-kadang priwut dibuang Pak. Saking lebih kolak-kolak. Lupa bahwa air itu tadi, air zam-zam tadi kata Rasulullah adalah tergantung niatmu. Tergantung niatmu. Saya buktikan. Bapak-bapak, kalau yang ada mau umrah nanti monggo. Ada. Di saat di tahun 2003, saya ingat banget itu. Di tahun 2003, ba'da asar, saya iktikaf ba'da qobla zuhur, saya jam 10 udah masuk sana terus di sana Ka'bah, terus kemudian sholat taubat, sampailah sholat asar. Habis sholat asar saya wirid sebentar, terus rencana mau pulang. Nggak jauh dari sini, kira-kira ya dari rumah ke tempatnya Pak Roy lah. Mungkin ya. Atau dari sini, nggak ke Pakus, agak jauh lah. Ya dari sini, jembatan lah. Terus sampai jembatan lebih sana sedikit lah. Kemudian saya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nggak bisa berdiri, Pak. Nggak bisa sama sekali. Kayak orang dipaku. Telak. Nggak bisa sama sekali. Nah, saya ingat hadis Rasulullah, tergantung niatmu. Saya minta zam-zam. Ada orang, kalau nggak salah, orang mana ya? Saya minta, Mas, rombongan saya, tolong cukup lu baju, minta apa? Zam-zam. Beliau turun, ambil 1 gelas, saya minum. Niat kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha penyembuh. Engkaulah yang memiliki tubuhku. Engkaulah yang memberikan kasih sayang. Ya Allah, hilangkan ya Allah sakitku. Hilangkan sakitku. Ya Allah. Terus kemudian saya minum. Minum itu nikmat banget Pak. Minum air zam-zam nikmat banget. Terus kemudian ada sisa sedikit. Sesedikit saya ambil. Saya oleskan di sini. Enggak sampai 1 menit Pak. Kira-kira 20-30 detik. Terasa banget saya. Terasa banget.
Terus kemudian saya bisa jalan, Pak. Bisa jalan, tidak terasa sakit apapun. Nah, jadi mensikapi air yang ada, air yang suci lagi mensucikan mindset otak kita. Ya Allah, aku. Jadi sebelum masuk kamar mandi atau sebelum mau wudhu itu diem sih. Acak ngomong ini banyak. Air yang Allah ciptakan ini, ya Allah, bersihkan ya Allah. Itu fungsi daripada wudhu. Nanti di saat di wajah Pak, kalau sudah bersih Pak, gampang. Saya sering mengamati Pak. Terakhir saya sering mengamati apa? Ada mobil, ya kan? Ada sepeda motor. Kalau dia penuh lumut, apa lampunya itu Pak, penuh lumut, atau cermin dah, cermin, ya kan? Cermin itu kalau sudah di kamar mandi kan pelontong-pelontong ya, banyak gitu. Kadang-kadang, nah atau sebaliknya, saya ingin mencukur jenggot atau begini, mandi air hangat. Terus kemudian apa yang terjadi? Kacanya gimana? Berembun, iso ketok Pak, buruk Pak. Nah disinilah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan dengan air ini mensucikan tanganku akan menjadi cahaya. Wajahku juga akan bercahaya. Jadi wudhu itu apa artinya? Pernah wudhu Pak? Apa arti wudhu? Wudhu itu artinya apa? Bersih. Wudhu itu apa? Bercahaya. Wudhu itu apa? Indah. Jadi kita minta kepada Allah dengan air wudhu tadi wajah kita bercahaya Pak. Itu wajah secara kulit. Ya, secara kulit sebenarnya kita minta adalah nurul qalbi. Artinya cahaya di dalam hati. Ya. Nah, nurul qalbi. Jadi hati yang bercahaya Pak. Insya Allah mudah-mudahan ini kajian kita karena sudah masuk waktu. Sebelum saya tutup, ini masih sedikit banget. Nanti kita akan kupas lanjutannya. Ada yang mau nanya? Monggo. Nggak ada. Jangan nanya Pak Kus loh. Nanya Pak Kus sarapannya apa sekarang? Jangan. Nanti langsung aja. Ada yang mau nanya? Monggo. Oh, monggo. Kalau tidak ada yang tangannya tersajakan. Ya. Lahir kayak buka apakah surat masuk otaknya ya? Kita cari sekarang. Saya ambil contoh, ya toh. Di sini ada ahli listrik nggak? Listrik ya? Bisa toh? Bisa ya? Ahli listrik bisa? Loh, bener ini, bisa apa enggak? Loh, saya tadi malam, kemarin malam, 2 malam yang lalu, jam 1 malam, listrik saya mati. Jam 1 malam, tak mati, bangun saya. Saya cek. Tapi saya nggak berani keluar. Karena Pak, saya injak tempat lain hidup. Tempat saya toh mati. Oh, awas. Ada sesuatu ini yang kepingin main-main ini. Saya pikir, saya biarin aja. Saya pasang HP saya taruh di standar, saya hidupkan, sudah selesai. Anak saya tolong hidupkan, sudah selesai. Enggak, saya enggak keluar. Azan pertama, ya jam ini, terus kemudian kira-kira jam setengah jam sudah tahrib, udah saya begini, saya langsung baru keluar, saya hidupkan. Bagus Pak. Terus kemudian beberapa jam dari situ, jeglek lagi mati. Dari mana matinya? Saya cari. Saya suka listrik, tapi saya sekarang sudah nggak terlalu berani lagi itu. Saya suka fisika. Ya toh. Oh ternyata saya punya 3 skring Pak. Skring yang pertama untuk bawah, skring yang kedua untuk lantai atas, skring yang ketiga di sana itu di belakang garasi itu ada 3 skring Pak. Jadi skring di situ. Terus kemudian setiap saya coba ini yang 2 ini nggak mati Pak, cuma luarnya mati. Yang ini mati, jeglek. Loh, kok nggak hidup ini? Saya hidupkan. Saya cari tahu Pak, ternyata apa dari freezer saya, freezer makanan itu yang
mati. Saya tukar ininya. Saya balik, alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak mati. Tidak mati. Jadi Pak, itu kita cari di mana. Apakah perangkat matanya, di matanya, ataukah kabelnya. Mata itu macam-macam Pak. Dia tuh malah mulai dari retinanya, mulai macam. Terus kemudian apakah kabelnya yang optikus itu. Di saat sudah hampir selesai di bagian mata, saya praktek di Janti. Jadi kita ke Janti Pak, itu ada tunanetra Pak. Nah di situ kita menggunakan sentolok, kita lihat. Pertama adalah dia masih bisa membedakan, nggak ada terang gelap. Kalau orang yang tunanetra sarafnya kena, itu dia gelap sama sekali, hitam sama sekali. Tapi kalau itu dia bisa membedakan terang atau gelap. Kadang-kadang dia bisa ada sedikit keluar, oh berarti masih bola matanya saja. Itu bisa kita ambil. Kita ambil, Pak, begini, nanti kita rekomkan untuk dioperasi di rumah sakit, bisa ngelihat. Seperti itu Pak. Nah, jadi kita lihat sentralnya matanya luar biasa. Monggo lagi, ada yang mau nanya. Jadi enggak, kita lihat di mana yang letak kosletnya atau letak putusnya atau kerusakannya. Bapak-bapak, rahimakumullah. Mari kita yang sudah ikut pengajian kemana-mana sudah ini. Mari kita yang penting adalah satu, kita mulai naikkan kualitas. Kualitas itu kita masukkan pada 3 posisi. 3 posisi ini atau 3 kekuatan ini kita harus tahu sehingga kita akan naik kualitas kita. Ada orang yang kemarin saya isi pengajian, salah satu pengajian di salah satu masjid, saya sampaikan. Kemudian saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nanti ini saya ajak. Itu adalah di Araya. Jadi di terakhir kita baca doa. Pertama kita doa kepada orang tua kita. Mari kita kirim Al-Fatihah. Nah, ibu ini tadi di saat saya ajak untuk kirim Al-Fatihah, mendoakan kedua orang tua kita, itu beliau betul-betul dia masukkan ke dalam otaknya dan dia masukkan ke dalam hatinya. Apa yang terjadi Pak? Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang terjadi? Sampai menangis, berarti ke sini. Nah, jadi monggo Bapak, kita kirim Al-Fatihah dulu buat ibu kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita menuntun otak kita, menuntun hati kita, kita tuntun. Bagaimana caranya otak kita ajak pergi, hati kita ajak pergi dulu untuk ketemu ibu kita dulu. Monggo kita temuin ibu kita. Monggo kita ambil nama kita, sebut nama ibu kita. Ibu Umi, kita peluk ibu kita dengan penuh kasih sayang. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan limpahan kasih sayang kepada ibu. Mohon ridhamu ya Allah. Firidullah. Mohon syafaat ya Allah. Firidullah wa syafaat Rasulullah Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil tangan ayah kita. Hadirkan ayah kita yang ada di depan kita. Bersimpuh kita di depan ayah kita. Peluk ayah kita
yang telah membimbing kita, yang telah melindungi kita, yang telah menjaga kita, yang telah memberikan terbaik kepada kita, yang menyayangi kita. Ya Allah, sayangi ayah kami, ya Allah. Cintai ayah kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Finallah wa syafaat Rasulullah Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha.